Polisi membeberkan rekaman CCTV aktivitas terakhir selebgram Lula Lava sebelum ditemukan meninggal dunia pada Jumat pekan lalu. Polisi mengungkap sehari sebelum meninggal dalam rekaman CCTV di apartemen di kawasan Jakarta Selatan, Lula terlihat masih melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga hari berikutnya, kekasih musisi dan YouTuber Reza Arab itu tidak terlihat hingga malam hari. Hal tersebut membuat asisten rumah tangganya curiga hingga meminta pertolongan karena kamar Lula terkunci dari dalam. Ketika pintu berhasil dibuka, Lula ditemukan dalam kondisi terbujur kaku. Sang kekasih Reza Arab terlihat ikut membawa jenazah Lula dibawa ke rumah sakit. Saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini. Nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya melalui lift barang terlihat saudara RA yaitu pacar dari saudari LL mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya. Keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Keterangan saksi yang dihadirkan aktor Amar Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Dalam keterangannya, saksi membongkar informasi alur peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Amar Zoni kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara blak-blakan ia memberikan kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak tahun 2025 di bulan Mei dan menyatakan mengenal Amar Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan tersebut, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. Informasi berikutnya pemirsa, buntut penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami korban jambret Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Polisi Edi Setianto Erning Wibowo. Penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari Jumat. Saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan, sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah
saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian. Sedang dilakukan terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada perlakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Laka Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan dengan masyarakat. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta resmi mengumumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya jadi tersangka usai membela istrinya dari aksi penjamretan. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hogi Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto pada Jumat petang. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pemirsa, waspada komplotan pelaku ganjal mesin ATM di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Seorang wanita jadi korban hingga uangnya ratusan juta digasak pelaku. Dan saat beraksi, modus pelaku berpura-pura membantu korban. Inilah salah satu rekaman CCTV saat pelaku IM melakukan aksi card trapping dengan cara mengganjal akses masuk kartu ATM di sebuah gerai ATM di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang kesulitan memasukkan kartu ATM didatangi oleh pelaku yang berpura-pura membantu. Selama membantu korban, pelaku berhasil mengetahui sandi PIN dan menukar kartu ATM yang identik dengan milik korban. Usai berhasil membawa dan mengetahui PIN ATM korbannya, pelaku langsung menguras habis isi rekening korban dengan cara membelanjakan peralatan elektronik dan mentransfer ke sejumlah rekening. Mengetahui uang di rekeningnya berkurang, korban pun melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua pelaku. Pelaku IM ditangkap di wilayah Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sementara pelaku H ditangkap di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kami dari Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua orang pelaku spesialis ganjal ATM atau yang biasa kita sebut card trapping dengan kerugian korban mencapai 600 juta. Dapat kami sampaikan pelaku merupakan residivis dengan kasus yang serupa, yaitu ganjal ATM. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di rutan sementara Polda Metro Jaya dan disangkakan dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman 17 tahun pidana penjara. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. 91 WNI korban penipuan di Myanmar dipulangkan ke tanah air. Mereka diiming-imingi gaji besar untuk bekerja pada sektor online scam. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil memfasilitasi kepulangan 91 WNI yang bekerja pada sektor online scam di Myanmar ke tanah air. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, para WNI tersebut kemudian didata untuk proses penanganan dan pendampingan sesuai prosedur yang berlaku sebelum kembali ke rumah masing-masing secara mandiri. Awalnya pekerjaan rumah makan. Nah, ternyata sampai sana saya disuruh kerja scam, Pak, penipuan. Sudah jalan berapa lama? Saya baru 4 hari, Pak, karena sampai sana pekerjaannya tidak sesuai, saya ikut pulang karena ada penggerebek.
Sementara sebelum dipulangkan ke wilayahnya masing-masing, para WNI tersebut dilakukan pendataan dan pemeriksaan secara menyeluruh. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.